Akibat hard fork, jaringannya jadi labil. Oh, jadi labil. Tahu nggak sih, dulu Ethereum pernah dihack tahun 2016 dan kehilangan sekitar 150 juta US dollar. Nah, buat melindungi keamanan jaringan dan melakukan perbaikan, Ethereum akhirnya melakukan hard fork dan terciptalah Ethereum Classic dan Ethereum yang kita kenal sekarang. Akibat hard fork, jaringannya jadi labil, makanya hard fork jadi salah satu hal yang harus dihindari. Salah satu cara menghindari hard fork selain proyek harus aman adalah orang-orang yang ada di jaringan juga harus satu visi misi biar nggak ada konflik. Nah, biar blockchain adem ayem dan orang-orang di jaringan juga kompak, maka hadirlah sebuah proyek bernama Tezos. Di blockchain Tezos, kalau mau benerin masalah di jaringannya, semuanya dilakukan dengan voting alias musyawarah mufakat. Asyik. Udah pernah dengar Tezos? Kalau belum, ayo sekarang nonton video ini karena gue bakal jelasin soal Tezos. Halo, nama gue Noval dan dalam beberapa menit ke depan gue akan menjelaskan soal Tezos dari mulai apa itu proyeknya, mekanisme blockchainnya, token economics-nya, dan juga performa koin Tezos. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Tahu nggak sih, sebelum dikenalin tahun 2018, Tezos sempat jadi ICO terbesar di dunia karena dia berhasil ngumpulin sekitar 65.681 Bitcoin dan 361.122 ETH. Keren banget kan? Tezos adalah proyek kripto yang berbasis teknologi blockchain dan smart contracts untuk membuat decentralized applications atau DApps. Proyek ini dibuat sama Arthur Breitman dan Kathleen Breitman dan resmi dikenalkan pada 2018. Seperti yang udah gue bilang di awal, blockchain seperti Ethereum mengalami hard fork dan bikin jaringan lebih labil. Hard fork sendiri terjadi karena ada masalah baik dari segi keamanan atau konflik antara pengguna jaringan dan sebagainya. Banyak problem lah intinya. Nah, si Tezos ini pengen jadi blockchain anti hard fork. Biar anti hard fork, Tezos kenalin mekanisme yang namanya self-amending atau memperbaiki diri sendiri. Prosesnya cukup demokratis dan melibatkan mayoritas backer atau orang-orang yang berpartisipasi buat melindungi jaringan Tezos atau validatornya. Pertama, periode proposal. Backer mengirimkan proposal secara on-chain atau pada blockchain. Dalam setiap periode ini, backer bisa mengirim sampai 20 proposal. Kedua, masuk ke tahap voting nih. Makin banyak koin yang lo punya, maka lo bisa dapat lebih banyak suara. Backer lain kemudian dapat memberikan vote pada proposal selama periode proposal ini berlanjut. Proposal yang paling banyak dipilih bakal lanjut ke voting eksplorasi. Backer bisa voting lagi karena proposal yang peringkat atas bukan punya satu backer aja. Jadi proposal dengan vote tertinggi diadu lagi. Yang votingnya paling tinggi dan mayoritas 80% backer ikutan vote, artinya proposal itu diterima dan masuk ke tahap ketiga, yaitu periode testing alias uji coba. Uji coba umumnya berlangsung 48 jam. Kalau selama waktu itu proposal jaringannya bagus dan gak merusak, maka proses bakal lanjut lagi ke tahap keempat, yaitu tahap promosi voting. Di sini jaringan bakal melakukan finalisasi voting buat pakai jaringan ini apa enggak. Nah, terus tahap kelima, kalau 80% setuju, maka upgrade akan dilakukan dan di-approve buat jadi mainnet baru atau jaringan utama baru. Kalau tidak memenuhi 80%, maka akan diulang lagi ke tahap pertama. Intinya ini benar-benar musyawarah mufakat banget karena semua dilakukan pakai voting dan mayoritas harus setuju. Jadinya nggak bakal ada upgrade dadakan dan semua backer harus berpartisipasi. Buat bisa melakukan self-amending ini, Tezos juga pakai konsensus mekanisme proof of stake. Buat yang belum tahu apa itu proof of stake, mending nonton dulu video ini. Tapi bedanya validator bukan dinamakan staker, tapi dinamakan backer. Jadi pakai mekanisme baking bukan staking. Baking juga bisa kita sebut sebagai solo staking. Tapi bentar, sebelum gue lanjut, udah tahu apa itu staking? Kalau belum, coba nonton video ini dulu. Baru habis itu balik lagi ke sini. Buat jadi backer yang melakukan baking, lu butuh koneksi internet dan minimal 8.000 koin Tezos atau sekitar 56.000 US dollar. Waduh, mahal banget ya. Tapi tenang, ini lo nggak perlu sendirian kok. Bisa patungan sama orang lain dan baking bareng-bareng. Selain itu, buat jadi backer lo harus bisa setup node sendiri dan menginstall mainnet Tezos node. Nah, ini bisa membutuhkan waktu hingga seminggu. Dan lo juga harus pastikan device yang digunakan terhubung ke internet 24 jam sehari. Jadi nggak boleh mati. Mekanismenya juga ada unsur-unsur undiannya gitu. Jadi ada pengundian acak di mana makin banyak XTezos atau koin Tezos yang lo berikan, maka lo bisa jadi backer yang punya wewenang lebih besar atas keputusan di Tezos. Jadi lo butuh hoki juga nih biar bisa jadi backer di Tezos. Proses baking sendiri hanya membutuhkan waktu 1 menit. Dengan menjadi backer, kamu akan mendapatkan return sekitar 6,62%. Kalau lo ngerasa jadi backer itu ribet dan mahal, lo tetap bisa staking Tezos lo di bursa-bursa ternama seperti di Coinbase dan juga beberapa bursa lainnya. Lo cukup deposit sejumlah XTZ terus tungguin aja dalam periode waktu tertentu dan nikmatin returnnya kalau udah selesai.
Return yang ditawarkan ini berbeda, jadi perlu cari tahu dulu return di masing-masing bursa yang kalian gunain untuk staking. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai token economics atau sifat dari jumlah koinnya. Pertama, kita bakal ngomongin jumlah koin Tezos yang berada di pasar kripto. Tezos sendiri memiliki jumlah persediaan koin yang terbatas, yaitu di sekitar 890,14 juta. Akibat jumlahnya yang terbatas, ada kemungkinan hukum permintaan dan persediaan atau supply demand akan lebih berpengaruh. Karena jumlahnya yang terbatas, kemungkinan besar jika permintaannya naik, maka harganya juga akan ikut naik karena koinnya terbatas tadi. Asumsi ini juga ditambah dengan persediaan yang sudah beredar di pasar, yaitu pada 96,7%. Sehingga persediaan yang masih tersimpan dan dapat tersedia hanya tinggal sekitar 3,3%. Jadi jika sebagian besar holder atau pemilik koinnya tidak ingin menjual, XTZ akan semakin langka, sehingga jika permintaannya tetap naik, maka harganya juga ikutan naik. Berikutnya, aspek lain dari token economics-nya adalah allocation atau alokasi token yang diberikan kepada tim dan juga kepada pasar. Untuk alokasi, saat ini Tezos memiliki alokasi yang lebih besar untuk pasar dibandingkan untuk tim. Karena alokasi untuk tim berada pada 20%, sedangkan pada pasar berada di 80%. Dari 20% ini, alokasinya juga dibagi dua, yaitu kepada Tezos Foundation yang merupakan pengelola Tezos dan Dynamic Ledger Solution Incorporated yang merupakan perusahaan yang menciptakan Tezos dan diakuisisi oleh Tezos Foundation. Jadi bisa dilihat koin XTZ bisa dianggap sebagai salah satu koin yang aman. Terus aspek terakhir adalah periode vesting, di mana periode ini adalah periode di mana koin yang telah dibeli oleh investor awal dan tim dapat dijual ke pasar. Vesting period ini dapat mempengaruhi harga, karena semakin cepat vesting period dan semakin tidak teratur, maka ada kemungkinan investor awal dapat menjual lebih saat investor lain baru mau membeli, sehingga terjadi manipulasi harga. Untuk XTZ sendiri, kabar baiknya vesting periodnya adalah 4 tahun untuk investor awal dan tim. Jadi maksudnya waktu penjualannya dibatasi dengan persentase. Jadi investor awal tidak bisa langsung menjual, tapi investor awal dapat menjual kepemilikannya sebesar 25% setiap tahun selama 4 tahun ke depan. Karena 25% dikali 4 tahun sama dengan 100%. Waktu ini baik karena dapat membatasi penjualan dan manipulasi harga, sehingga dapat dikatakan bahwa XTZ adalah koin yang baik. Dari harga terendahnya di tahun 2018 yaitu 0,3 US dollar, XTZ berhasil naik 1.700% ke harga tertingginya di 8,4 dolar pada bulan Mei 2021. Kok bisa ya dia naik kayak gitu? Seperti yang pernah kita bahas, harga sebuah kripto bisa naik jika demand-nya atau permintaannya juga tinggi. Permintaan bisa tinggi kalau memang banyak kegunaannya. Nah, XTZ sendiri bisa digunakan buat staking, voting jaringan, dan lain sebagainya. Per akhir September kemarin, Tezos berada di posisi 30 besar untuk urusan kapitalisasi pasar dan berpeluang besar buat makin terkenal, soalnya ekosistemnya termasuk ramai dan terus meluas. Dari data Tezos Project, diketahui ada lebih dari 135 project yang jalan di blockchain Tezos. Ini ada macam-macam mulai dari NFT, di-app, wallet, tools, edukasi, dan lain-lainnya. Lo bisa cek sendiri yang ini karena kalau gue jelasin satu-satu bisa habis 2 jam kayaknya. Linknya gue taruh di deskripsi. Oh ya guys, gue udah cukur nih, hampir aja ada info yang ketinggalan. Nah, gue mau ngasih tahu juga kalau misalnya di blockchain Tezos itu sebenarnya ada ekosistem NFT atau non-fungible token juga, di mana di Tezos sendiri itu ada 2 marketplace atau bursa perdagangan NFT terbesar, yaitu namanya bahasa Latin Hic-et-Nunc. Ya pokoknya namanya itulah, sama satu lagi object namanya objkt.com. Nah, jadi nanti ada tulisannya lah di sekitar sini, di mana lah terserah editornya. Jadi intinya yang paling besar itu dari sisi transaksi sekarang adalah Hic-et-Nunc, tapi dari sisi volume atau jumlah uang yang beredar di dalamnya itu yang paling gede adalah object itulah. Nah, itu info tambahan aja, tapi nanti kita bakal ulas lebih dalam lagi tentang NFT marketplace itu, karena nanti kita bakal bandingin NFT marketplace di Tezos dengan di blockchain lain kayak Ethereum dan juga Solana yang lagi booming tiga-tiganya nih, karena rame dan juga ada beberapa yang murah. Oke, itu dia penjelasan gue seputar Tezos, proyek musyawarah yang anti hard fork. Tezos sendiri udah melakukan 7 kali perbaikan supaya jaringannya makin kuat. Gimana nih menurut lo? Apakah Tezos layak buat dibeli dan mengisi wallet kripto lo atau enggak? Oke, kalau ada proyek lain yang mau dibahas ke investasi, boleh langsung komen aja, nanti kita review kalau proyeknya emang legit. Kalau misalnya ada pertanyaan, juga langsung komen aja, dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.